Hai para kultivator dunia modern, channel ini adalah channel cadangan dari Counter Story. Kita akan terus menjelajahi alam kultivasi. Di channel utama kita, Counter Story, selalu mendapatkan dolar kuning setiap kali upload. Entah pengaturan atau Mimin upload memang menyalahi aturan YouTube. Mimin belum tahu. Sambil otak-atik channel utama kita akan lanjut dulu di channel cadangan ini demi kalian semua. Jadi yang baru saja mengklik video ini, silahkan di subscribe. Mohon dukungan, saran, dan motivasinya untuk membuat channel ini lebih baik. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita seorang MC wanita yang tentunya tidak bisa diremehkan oleh kawan maupun lawan. Kita mulai dalam hitungan mundur. Let's go. Bercerita tentang diracuni sampai mati oleh tunangannya sendiri. Yuna tidak terbangun dalam cerita novel hanya untuk dibunuh lagi sebagai tambahan yang malang. Untuk mengubah ceritanya, dia membutuhkan sampul 6 bulan berpura-pura menjadi tunangan palsu dari protagonis laki-laki novel, Duke Noah, White Knight. Tapi akankah iblis berhati dingin berwajah malaikat ini benar-benar membantunya menghindari akhir yang buruk? Ya, kita akan menyaksikan alur cerita dari komik ini. Kita langsung saja mulai pada chapter pertama. Di sini diperlihatkan sosok seorang wanita. Ini bukanlah rumahku. Aku Reliana Macmillan. Tidak, aku Park Eun-ha. Ah, kenapa aku? Lalu tiba-tiba saja seorang pelayan di sana datang. Nyonya, aku membawakanmu air untuk membersihkan diri. Saat ini aku tinggal di dunia novel. 18 Februari 2017 kala itu. Aku menunggu hasil semua tes kuliah yang aku ikuti. Jadi aku menghabiskan waktuku di perpustakaan sambil menunggu hasil tersebut. Hasil tes ini sepertinya masih lama baru keluar. Aku harus mencari udara segar. Lalu di sana seseorang memanggilnya. Yuna, kamu mau kemana? Aku mau keluar sebentar. Aku belajar sangat keras untuk tes masuk ini, namun hasilnya tetap saja buruk. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana saat ini. Hidup itu apa sih? Gumamnya ketika itu. Lalu saat itulah seseorang tiba-tiba berbicara kepadaku. Aku mencoba untuk mengingat percakapan itu. Mungkin saja aku punya petunjuk kenapa aku bisa masuk ke dunia novel ini. Namun aku tidak bisa mengingat wajahnya, suaranya, atau bahkan apa yang kami bicarakan. Yang bisa kuingat hanyalah rasa campur keinginan tahuan dan ketakutan terhadap orang itu. Dan akhir dari percakapan itu ternyata menyenangkan. Di sini diperlihatkan Yuna ketika itu ia mendapatkan sebuah pesan. Selamat, kamu diterima di universitas. Yuna terlihat gembira. Aku diterima, aku masuk. Teriaknya kegirangan. Lalu seseorang di sana mendorongnya dari atas gedung yang membuatnya terjatuh. Kau akan mati muda. Dan pada akhirnya, aku ditakdirkan mati muda. Kemudian saat kubuka mataku di dunia ini, kenapa aku masih hidup? Aku tidak pernah seperti ini. Aku tidak pernah secantik ini. Ucapnya ketika itu, ketika ia melihat wajahnya di cermin. Nyonya, sudah waktunya untuk sarapan. Oh, aku segera ke sana. Lalu di sini terlihat seorang pria. Ia berkata, Riley, tidurmu nyenyak. Ya, bagaimana denganmu, ayah? Seseorang berkata, Rose, sudah kuberitahu jangan berlari sambil memegang sendok. Sudah, ayo duduk sebelum sarapan dingin, anak-anak. Kau terlalu lembut kepada mereka, Riley. Tapi aku mimpi terbang di langit. Sebuah keluarga bahagia seperti dongeng, gumamnya ketika ia merasakan kebahagiaan di tempat itu. Itulah alasan mengapa aku bisa menyesuaikan diri menjadi Raelina, meskipun aku orang asing. John Dane Macmillan adalah kepala keluarga. Kesuksesannya di bisnis minyak membuatnya mendapat gelar baron. Di sini John Dane berkata, jadi mengenai kontrak ini, John, jangan berbicara tentang pekerjaanmu di meja makan. Bukankah kamu juga setuju, Riley?
Singkatnya, keluarga Macmillan adalah keluarga yang baru kaya. Itu sebenarnya tidak menggangguku. Lebih baik punya banyak uang begini. Aku bangkit dari kematian dan hidup baruku penuh dengan kekayaan dan kenyamanan. Ini akan lebih baik jika Raelina Macmillan adalah orang biasa. Tapi ini adalah dunia di dalam novel. Dan Raelina adalah karakter sampingan. Dia akan memberikan alasan bagi karakter utama novel agar bisa kembali ke rumah. Di dalam kasus teman yang terbunuh. Dia adalah teman tersebut. Raelina Macmillan. Ditakdirkan untuk mati muda. Ditakdirkan, tapi belum. Aku tidak punya niat untuk merasakan kematian lagi. Gumamnya ketika itu. Di dalam cerita, Raelina Macmillan meninggal karena keracunan arsenik. Dia diracuni oleh tunangannya yang selalu membuatkannya teh tiap malam, yang bernama Francis Brooks, tunangan Raelina Macmillan. Alasan kenapa itu terjadi, penjahat di balik kasus pembunuhan. Brooks sangat dipercayai oleh keluarga Macmillan. Akan mudah baginya untuk membujuk keluarga ini saat sedang berduka. Dan di saat itulah dia akan mengambil alih kekuasaan perusahaan. Mungkin itu yang akan dia lakukan. Saat itulah karakter utama masuk untuk memecahkan misteri. Begitulah cara novel ini bekerja. Tapi aku akan mati saat itu. Aku harus menolak lamaran ini. Tapi bagaimana? Kedua keluarga telah saling setuju. Meskipun namanya begitu, ternyata Brooks adalah keluarga bangsawan yang disegani. Kami tidak bisa membatalkan tunangan tanpa alasan yang jelas. Tapi jika aku mengungkapkan bagaimana Francis Brooks membunuhku, tak akan ada satupun yang akan mempercayaiku. Aku pasti akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Di sini ada rumah sakit jiwa juga ya. Sebuah alasan, aku butuh alasan agar dia membenciku. Raelina kemudian memikirkan di sini. Ia akan berkata, ayo kita putus. Hahaha Raelina, lihatlah burung gagak di sana. Ku bilang, ayo kita putus. Apakah ini terlihat lucu? Hei, apa kau mendengarkanku? Aku ingin kita putus. Aku tidak pernah melihat burung gagak seperti itu sebelumnya. Orang ini tidak mendengarkan. Percobaan pertamanya telah gagal. Di sini Raelina bergumam. Aku terlalu meremehkan dia. Aku kurang persiapan. Aku pasti akan berhasil kali ini. Beberapa saat kemudian di sebuah pertemuan. Oh maaf, tanganku terpeleset. Aku benar-benar minta maaf. Ucap Raelina ketika ia menyemburkan minuman ke wajah tunangannya. Tunangannya berkata, aku tidak apa-apa. Jika kau tidak keberatan, aku ingin mendengarkanmu bermain piano. Baiklah, apa yang ingin kau dengarkan? Tunggu sebentar, Raelina. Bukankah seharusnya dia memutuskanku sekarang? Padahal ini cara ampuh ku baca di buku. Percobaan kedua telah gagal. Berikutnya aku pasti menang. Beberapa waktu kemudian, Raelina kembali bersama tunangannya. Ini pasti pertama kalinya kau berburu, Raelina. Kau harus memegang senjata seperti... Di sini Raelina bergumam, Francis Brooks goblok. Berburu adalah hobi ayahnya. Di kesempatan berikutnya, Raelina bergabung berburu dengannya. Aku agak khawatir karena ini pertama kalinya bagiku untuk menembakkan senjata. Skillmu tidak sebanding denganku. Lalu tiba-tiba saja di sana terlihat Raelina hampir saja mengenai tunangannya dengan tembakan. Aku agak ceroboh, ucapnya ketika itu. Ini pasti akan membuatnya ingin memutuskanku, gumam Raelina kemudian. Sir Francis, apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak mendengar kalau kau akan berkunjung hari ini. Tapi Raelina, kita bertunangan. Semakin dekat suatu hubungan, seharusnya mereka semakin tinggi sopan santunnya. Tinggalkan aku. Tunangannya itu meraih tangan Raelina. Raelina berkata, apa yang kau lakukan? Di sini si Brooks itu berkata, aku tidak paham kenapa kau tiba-tiba memperlakukanku seperti ini.
Aku tahu kalau pertunangan ini diputuskan oleh keluarga kita, tapi kupikir kita memiliki perasaan yang dalam. Apakah aku salah? Kau sangat salah. Lepaskan. Di sini tunangan Raelina itu terlihat kesal. Aku tak tahu apa yang kau lakukan, tapi ini percuma. Keluarga Macmillan perlu titel keluarga Brock agar menjadi Marquess. Kau pikir orang kaya bangsawan menerima perlakuanmu? Apa? Ucap Raelina tersentak. Segera kita akan menjadi suami istri. Jadi sebelum itu, kau lebih baik belajar bagaimana bersikap sopan santun di depan suamimu. Beberapa waktu kemudian, di sini Raelina terlihat bergumam. Aku berharap Francis Brooks mati. Bukan berarti aku tidak punya pilihan setelah menikah dengannya, tapi aku bisa dalam bahaya dan aku harus melarikan diri dari dunia asing ini. Aku tidak bisa begini. Aku harus menemukan cara lain. Di sini Raelina melihat seorang pria di sana. Noah Voltaire White Knight. Dia adalah duk kerajaan dan protagonis pria di novel ini.